Mulia, mulia bagi anak domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Dikatakan mulia, mulia, mulia bagi anak domba, mulia, mulia bagi anak domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sekali lagi, sebab Engkau mulia, Yesus, dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau yang melatih kami dan mengajar kami, bukan karena rutinitas kami, tetapi inilah kerinduan setiap hati kami, menghampiri tata kasih karunia, membesarkan meninggikan nama-Mu, sujud di bawah kaki, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, waktunya kami bersukacita, bersorak-sorai seperti Daud menari. Terima kasih Yesus, dalam nama Yesus yang percaya katakan amin. Lihatlah, Dia datang melawat seluruh dunia, gelombang membawa kesembuhan, yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, mujizatnya dinyatakan. Yang lumpuh dan berjalan, yang buta dan melihat, kekuatannya ajaib atas kita. Soraklah, haleluya, pujilah namanya. Soraklah, haleluya, Tuhan Yesus ajaib, ajaib. Lihatlah, Dia datang melawat
seluruh bumi bagaikan gelombang membawa kesembuhan. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, mujizatnya dinyatakan sekarang. Yang lumpuh kan berjalan, yang buta kan melihat, perbuatannya ajaib atas kita. Soraklah, haleluya, pujilah namanya. Soraklah, haleluya, Tuhan Yesus ajaib. Soraklah, haleluya, pujilah namanya. Soraklah, haleluya, Tuhan Yesus ajaib. Tuhan Yesus ajaib. Amin, amin. Tuhan. Silakan duduk kembali. Dan sukacita. Kita masuk dalam firman, kita pujikan Yesus Tuhan. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja Kau. Haleluya Tuhan. Engkau yang layak terima hormat, pujian dan pengagungan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Punya mula kebesaran, kejayaan dan kemuliaan, segala yang di langit dan di bumi. Ditinggikan dan dipuji, sembah dan puji, dan puji tatamu. Sembah dan puji tatamu. Sembah dan puji tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sekali lagi, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Kau yang berdiri di tengah kami, tinggikan dan dipuji, sembah dan puji, tatamu. Sembah dan puji tatamu. Hanya sembah dan puji ya Tuhan. Tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji tatamu. Sembah dan puji tatamu. Haleluya.
Yesus Tuhan adalah Raja. Amin. Yesus Tuhan. Tuhan adalah Raja. Haleluya. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk apa yang Tuhan sudah beri pada saat ini. Kami bersyukur untuk mujizat-Mu yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kami. Kami juga bersyukur kalau saat ini kami masih bergumul dalam doa kami. Kami bersyukur dengan keadaan kami saat ini apa adanya, dalam suka, dalam duka, dalam keadaan sulit apapun, kami tetap bersyukur. Tuhan, sampaikan firman-Mu, layakkan kami, Roh Kudus, mampukan kami. Biarlah kami bisa membagikan firman-Mu dengan bahasa yang paling sederhana. Biarlah jemaat-Mu dapat berkat dari firman Tuhan ini. Mari pakai kami. Kami mau Kau pakai Tuhan. Layakkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom. Sudah siap? Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Amin. Saya baru pertama kali ya. Suara saya bisa dengar ya begini ya. Soalnya kesempel sama masker ya. Saya baru pertama kali membagikan firman Tuhan tempat ini. Tapi saya sudah beberapa kali beribadah di tempat ini. Dan saya merasakan hadirat Tuhan yang sangat kuat. Ya, yang apalagi pada waktu jemaat menyembah. Saya percaya ada mujizat terjadi. Saya percaya ada pertolongan Tuhan. Ya, khotbah saya beri judul berkat Tuhan pasti ada dalam keadaan sesulit apapun. Amin. Yang saat ini merasa hidupnya kena pandemi, ada dampak pandemi ya, COVID. Ada nggak yang kira-kira terdampak dalam ekonominya lah, rumah tangganya, ada nggak? Ada enggak? Enggak ada. Enggak apa-apa, jujur aja, saya kena, saya angkat tangan ya. Saya ini bukan pendeta, tapi saya masih bekerja ya. Saya mengolah toko kecil-kecilan dan saya juga kena dampaknya dari pandemi ini ya. Saudara ada enggak yang kena dampaknya dari pandemi ini? Angkat tangan. Ada? Ya, puji Tuhan. Yang enggak ada ya puji Tuhan, yang ada ya puji Tuhan. Ayo, di tengah kesulitan-kesulitan yang kita rasakan sekarang, sekali lagi kita tetap bersyukur dengan apa yang ada saat ini. Ya, kalau saudara bisa sehat seperti sekarang ini, ya, bisa onsite, bisa datang ke gereja dan luput, enggak pernah kena virus COVID. Itu sudah puji Tuhan, amin. Sudah bersyukur. Ada nggak jemaat yang kemarin tahun 2020 atau sampai sekarang ada nggak yang pernah terpapar COVID, ada nggak? Ada yang ada ya? Nah, ya puji Tuhan ya. Banyak yang enggak terpapar, itu puji Tuhan. Saudara bisa tanya nanti yang sudah terpapar ya, bagaimana? Waduh, itu bisa takut-takut atau bagaimana ya, benar ya. Nah, dia pasti akan ngomong, kamu untung kamu begitu ya. Jadi saudara yang enggak terpapar itu puji Tuhan ya. Kalau bulan Juli kemarin, waduh itu banyak, tiap hari yang namanya kabar duka itu masuk di WA saya. Enggak tahu teman atau apa, bahkan di gereja saya sendiri, di gereja saya yang melayani,
itu hamba Tuhannya itu eh, bapak-bapaknya, 3 orang seniornya, ya, yang pria dipanggil Tuhan semua. Tiga-tiganya ya, yang 2 COVID, yang 1 enggak. Tiga-tiganya saudara, ya. Dalam waktu 1 minggu, 2 hamba Tuhannya yang di gereja saya. Jadi sekarang gembala sidangnya jadi ibu-ibu semua, ya. Tapi tetap bersyukur, amin. Ayo kita belajar dari firman Tuhan pagi ini. Kita buka di Lukas pasal 5 ya. Ya, kisah lama, saudara pasti tahu sejak sekolah minggu. Ayo kita belajar lagi. Di tengah kesulitan kita masih ada pertolongan Tuhan. Mari kita dengarkan firman Tuhan ya. Ayo. Lukas Pasal 5 ya. 1 sampai 11 ya, sampai 11 saja. Oke, yuk. Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 15. Pada suatu kali penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan. Sehingga jala mereka mulai koyak, lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Amin. Saudara, kita belajar di kisah ini ya. Kita belajar dari kisah ini di mana Simon ya sudah semalam-malaman cari ikan. Ya, sudah semalam-malaman bekerja ya. Tapi yang namanya nelayan sebenarnya itu dia pasti tahu kapan waktunya cari ikan, kapan waktunya ikan banyak-banyaknya, itu pasti tahu. Tapi pada hari itu yang diceritakan di sini, tidak satu pun ikan yang dia dapat. Itu satu keanehan ya. Seperti ya saat ini yang saya ngomong. Di saat kita sudah melakukan aktivitas kita sudah bekerja, yang bekerja, sudah kerja baik, yang buka toko seperti saya, ya buka toko seperti biasanya. Pasti tahu biasanya kalau rame, kalau yang buka depot, yang rame itu Sabtu, Minggu ya, biasanya seperti itu ya. Nah, apa yang kita kerjakan, itu biasanya kita ini pasti tahu kapan ramenya, kapan sepinya. Tapi
pada saat ini, ya, pada saat pandemi ini, tidak ada satupun orang yang bisa tahu. Yang dinantikan kadang katanya rame, bisa jadi sepi. Betul ya? Yang kerja sudah, kerja istilahnya apa ya? Kerja sama orang gitu lah. Sudah kerja baik, ya di PHK. Ya. Yang sudah kerja setengah mati biasanya lembur, malah sekarang separuh. Ya, karyawan saya sekarang separuh, saudara. Ya, biasanya kerjanya 8 jam jadi 4 jam. Mungkin ada yang kena seperti itu juga ya. Tidak ada yang tahu saat ini. Ya, tidak ada yang tahu. Tapi pada waktu Tuhan Yesus nyuruh Simon, ya, dia pakai perahunya Simon untuk ngajar. Ya, di sini ya, saya singkat-singkat ya, saudara pasti tahu ya. Tuhan cuma bilang, tebarkanlah jalamu. Ya, ini dengan Tuhan sekarang ya. Saya percaya saudara juga tidak pernah kerja tanpa Tuhan, pasti berdoa juga. Ya, tiap hari juga berdoa. Tapi pada saat seperti ini, ya, sedunia, ya, kalau sudah kena pandemi seperti ini, tidak peduli siapapun, tidak peduli seorang hamba Tuhan pun, mungkin mengalami yang namanya pandemi. Contohnya apa? Kalau hamba Tuhan yang, maaf, kalau yang biasanya pelayanan, hidupnya dari pelayanan, gereja tutup kabeh. Ya, berapa tahun? Sudah setahun. Betul ya? Tutup semua, saudara. Toko saya 1,5 bulan tutup. Iya, tiap hari mangannya mesti. Lah kalau tutup dapat mana uang? Iya. Saudara yang bekerja bisa juga yang kena WFH. Ya, harus dirumahkan. Ya kalau masih digaji, ada yang dikasih seperempat. Biasanya gaji full kurang, nggak apalagi seperempat. Ya, nah di saat seperti ini, ya saudara sudah berdoa, saya tahu, enggak ada yang tidak berdoa. Hamba-hamba Tuhan juga doa puasa itu, ya. Tetapi Tuhan izinkan, ya Tuhan izinkan. Makanya kalau ada lagu waktu Tuhan, waktu Tuhan, waktu Tuhan, waktu Tuhan, ya saat ini. Ya, inilah waktu Tuhan, ya. Bukan bersyukur pada waktu kelimpahan, toko ini rame, ya. Usahanya berhasil, ya bersyukur. Nah, saat ini, ya, di saat Simon Petrus, ya. Di situ dikatakan tadi ya, dia sudah pulang dari cari ikan, sudah membasuh jalannya, berarti wis gak ono apa-apa lagi. Ya, sudah entek-entek, sudah koret-koretan saat ini, ya. Nah, di situ Tuhan datang. Ya, ayo, Mon, aku ternopo, gitu ya, bahasa yang sederhana sekali ya. Ayo, ini loh, ada jemaat yang ingin mendengarkan khotbah Yesus, ya. Dia datang dan kemudian Tuhan suruh. Nah, itu. Tuhan suruh, Simon juga heran. Ya toh Tuhan Yesus tuh latar belakangnya kan tukang kayu ya. Sedangkan Simon ini penjala ikan, sudah ngerti. Ya, aku semalam gak dapat apa-apa. Tuhan dia bilang ya, sudah semalam aku ini loh wis ahlinya. Ya toh, saya kalau membuat semur itu wis paling enak, ya toh. Dan pasti orang suka. Ya toh, kok kamu ngajari aku lagi? Ini aku paling enak gak payu. Ya, saya ini pinter, Tuhan sudah nelayan. Wes gak kira ono wong aku semalam gak dapat ikan. Apalagi sekarang sore kan gitu ya. Ya. Simon juga menyampaikan sama Tuhan, ya. Nah, apakah saat ini saudara juga sudah sampaikan sama Tuhan? Ya, apa yang jadi bebanmu? Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu. Dia mengerti. Amin. Dan memulihkan
ikanmu. Sudahkah saudara menyampaikan firman, sudah menyampaikan apa yang menjadi keluh kesahmu, pergumulanmu saat ini? Sudahkah saudara menitikkan air mata? Tuhan tahu itu. Amin. Simon Petrus sudah ngomong, Tuhan, semalam-malaman ya, aku ini gak dapat iwak Tuhan, sudah ahlinya masih gagal saat ini. Ya, mungkin saat ini saudara dan saya mengalaminya. Ya, tetapi di situ Simon Petrus bilang apa? Tetapi karena guru yang menyuruh aku, maka aku akan melakukannya. Ya, saudara, kalau saat ini mengalami hal yang tidak enak, jangan putus asa. Ya, wes gak kerja meneh, wes males. Ya, yang jualan rujak, wes gak dodol rujak, wes. Wong paling wes bosen nih gitu, ya rujak, wes. Yang jualan apa, wes gak, wes males. Pokoknya disuruh, ndak wes toko tutup. Nah, saudara, sampai sekarang istri saya ini kan tokonya di Jembatan Merah Plaza, tambah sepi ya, mungkin sudah tahu ya. Tapi kita tetap buka, ya, kita tetap buka. Kalau dihitung ya rugi. Kalau kita motong putus asa, tak tutup toko nih, saudara, ya, ngapain sudah, wong rugi. Tapi enggak, kita enggak mau kenal putus asa, tetap buka, ya, bukaan tetap, ya, jam bukanya, jam tutupnya tetap, ya. Tak suruh buka tetap. Ya, apapun pekerjaanmu saat ini yang masih ada, tetap kerjakan. Ya. Suatu saat kalau sudah waktu Tuhan, saudara tahu kan sekarang di ceritanya ini, ya. Kalau Tuhan sudah waktu Tuhan, baru nebarkan sekali, gak usah berulang kali, baru sekali. Saudara tahu apa yang terjadi? Begitu banyak ikan yang masuk di jalannya Simon Petrus. Ya, kalau sudah waktu Tuhan, kalau Tuhan saat ini melihat kita, melihat jemaat tempat ini, dan waktu Tuhan sampai pada waktunya, tepat pada waktunya, saudara akan melongo. Kok iso yo? Kok iso seperti Simon Petrus? Tidak ada yang namanya nelayan dapat ikan kaget, itu tidak ada, saudara. Ya ada enggak? Nelayan dapat iwak terus kaget. Loh kok iso oleh iwak aku? Ya kalau saya ini tidak iseng mancing. Kalau dapat iwak satu gitu kan sudah seneng setengah mati. Ya, saya ini mancing nggak pernah dapat, memang tidak bisa. Ya, dapat satu aja seneng ini kalau saya. Lah tapi kalau nelayan dapat ikan, itu sebetulnya kan tidak gumun, tidak heran. Ya, saudara akan tercengang dengan berkat Tuhan. Amin. Saudara akan melongo. Saudara akan tidak bisa berkata apapun. Di situ dikatakan ya. Dia heran, dia kaget. Ya, ingat ya, berkat Tuhan enggak bisa dipikir. Ya, enggak bisa saudara kalkulasi. Oh gak mungkin. Pokoknya tokoku ini saat dino paling dapatnya 1 juta. Wis mentok gitu. Lah saudara mikirnya gitu. Kalau Tuhan yang namanya Tuhan kita, kalau kita percaya, lah Mas yo kamu satu hari 1 juta, kalau Tuhan mau jadi 100 juta, bisa nggak? Masuk akal nggak? Nggak masuk akal tapi bisa nggak? Nah itu Tuhan, ya banyak sekali kalau kita lihat, ya mujizat yang Tuhan adakan yang nggak masuk akal. Apa? Air dari anggur, masuk akal nggak? Iya kalau dikasih sirup, ya toh. Tapi ini anggur murni, tidak masuk akal. Yang tidak lebih masuk akal lagi apa? Ingat waktu Petrus sama Yesus ke bait Allah disuruh bayar, kok gak kamu bayar? Tuhan Yesus bilang apa? Kamu cari ikan lagi ya. Di situ nanti kamu akan temukan ikan yang pertama di dalam mulutnya ada apa? Ada dirham. Ada berapa dirham? Loh 4. Saudara pernah nggak ada iwak makan uang terus 4? Ada nggak? Bisa masuk akal nggak ini? Bisa diterima dengan akal kita nggak? Saudara nanti kalau ketemu saya undangan, saya kepengen tahu ya. Ada ikan ya
Yang pertama, enggak nyari-nyari dulu ya. Pertama langsung di dalamnya mulut ada dirhamnya 4. Enggak masuk akal. Saudara tahu waktu Elisa ya sama penebang pohon, mata kapaknya ya itu penebang pohon tuh pasti pohon besar, enggak ada pohon kecil gawe kapak ya. Kalau pohonnya kecil ya paling gawe apa itu? Speso gitu aja ya. Ini kapak besar. Loh kapak itu loh besi bisa masuk ke sungai, tenggelam enggak? Ada enggak? Masuk akal enggak kalau besi dicemplung no banyu ngambang itu ada enggak? Tapi itu terjadi. Ya. Masuk akal enggak? Enggak masuk akal. Ya, Yunus masuk akal enggak? Dimakan iwak, lu bisa dikeluarkan lagi kok gak doyan iwake. Ada enggak? Enggak masuk akal. Ya, terkadang kita ini, saya juga sama. Kepengin Tuhan itu tolong dengan cara saya. Betul enggak? Wes Tuhan aku gak minta mujizat sing soro-soro Tuhan, ya toh. Kalau aku punya kerjaan, aku ini insinyur bangunan, wes yang penting aku ini bisa bangun, ya toh. Karep kita, padahal belum tentu. Kalau kamu dikasih kerjaan yang lain masa enggak mau, ya toh. Tidak harus kamu insinyur bangunan, kamu kerja bangunan, belum tentu. Mungkin kamu taruh di bank juga boleh, ya. Pokoknya mujizat Tuhan enggak bisa kita batasi. Ya, pokoknya mujizat Tuhan enggak masuk akal. Kalau masuk akal itu bukan mujizat Tuhan. Aku yo iso, ya. Kalau pertolongan manusia, nah, saudara bisa ngira-ngira aku tak utang ae wis. Wong iki paling tak utangi 100.000 gak kira oleh. Wis selawe wae. Mungkin saudara bisa kalau ngukur kekuatannya orang, tetapi mujizat Tuhan tidak bisa dibatasi. Otak kita terlalu kecil. Ya otak kita enggak mungkin bisa itu. Oke? Ya sekali lagi, waktu Tuhan, kalau Tuhan sudah waktunya tolong kita. Enggak masuk akal, saudara akan gumun, heran, gak iso ngomong. Ya, jadi kalau saat ini saudara mengalami hal yang tidak enak pun, jangan putus asa. Ya, tetap bersama Tuhan. Ikuti kata Tuhan. Dan percayalah kalau waktu Tuhan datang, saudara akan dibuat terkagum-kagum. Amin. Tetapi saya tadi barusan mau ke sini, mau sampai dikasih tahu istri saya, ada WA aku. Ibu ini, Bu, tolong doakan keutuhan rumah tangga saya. Waduh, saya sudah stres kena gitu ya. Aduh. Saat ini saudara, banyak sekali rumah tangga yang cerai. Betul enggak? Lah bagaimana? Bapaknya gak kerja, ibunya gak kerja. Ya, kena pandemi ini. Makannya mesti. Ya toh, sing dimakan gak ono, saling menyalahkan sudah. Oh niki papa biasanya oleh duit saiki gak oleh. Lah memang dipecat lah bagaimana? Ya, memang saat ini sangat sulit saudara ya, saya tahu itu. Tetapi sebagai anak Tuhan, pertahankan. Ojo sampai tambah dibuat yang enggak ya, semoga di jemaat tempat ini enggak ada, dijauhkan dari pikiran ya, dari pikiran seperti itu. Semua tambah harmonis, bukan tambah pecah, ya toh. Justru sekarang ini semakin ketemu di rumah, semakin rukun. Ojo semakin bosen, ya semakin rukun, ya semakin rukun, ya dibalik ya. Jadi jangan, lah bagaimana saya sama istri saya ini biasanya jaga toko, 1,5 bulan toko tutup coba. Ya biasanya pagi dia ke toko, saya ke kantor saya. Jadi sekarang ini ya di rumah saya tinggal berdua. Pagi ya ketemu istri, ya terus ya coba. Ya jangan bosen, ya apa nek bosen ya. Akhirnya terjadi seperti tadi. Baru mau ke kerja sudah dapat kabar seperti itu. Ini juga anak Tuhan, podo. Ya sama. Jadi dalam situasi seperti ini, ayo tetap rukun. Ya ibu bapak, anak,
Anak jangan benci orang tuamu. Saat ini orang tuamu mungkin lagi kesusahan juga. Ya, jangan menuntut orang tuamu. Ibu bapak yang biasanya sedikit super boros sekarang lebih menghemat. Ya, kita enggak tahu ini. Ya, pandemi ini sampai berapa tahun kita enggak tahu. Ya, yang namanya sepi ini sampai berapa tahun. Ya, saya ketemu orang ke teman saya di Jogja, di Jakarta. Bagaimana tokomu? Waduh, iso urip wis untung-untungan katanya ya. Semua sama. Semua sama saat ini. Jangan saudara merasa sendirian, semua sama. Saya juga sama mengalami hal yang sama. Ya, tapi di saat sulit seperti ini, ayo kita tunggu waktu Tuhan, tetap bersama Tuhan. Ya, oke, kemudian lanjut. Nah, waktu Petrus itu, Simon itu dapat ikan segitu banyaknya, saudara kalau sudah diberkati begitu banyaknya, sama nggak seperti Petrus? Ingat koncoy. Ya, ada nggak? Ya, nanti saudara sekarang yang duitnya pas-pasan, kalau sudah dikasih Tuhan berkat, lali sama gembala, sama konco-konco yang biasanya Bu doakan ya Bu. Oh ya baik, wis kadung diberkati seperti Petrus. Petrus saja berkatnya sampai terheran-heran, bener nggak? Nggak pernah lihat. Saudara juga mengalami itu. Ingat nggak seperti Petrus? Eling koncoy. Dia panggil temannya, betul enggak? Saudara sekarang coba dipikir. Seandainya Petrus itu enggak bawa temannya, ikan itu bisa diangkat enggak? Hah? Gak bisa ya? Nah, eleng sama koncoy, sama tetanggamu, saudaramu, koncomu, wes kabeh eling. Dipanggil temannya. Ingat yang pertama tadi kita dengar firman Tuhan. Yesus melihat berapa perahu? 2 perahu, betul ya? Tadi ya, 2 perahu ya. Yesus melihat 2 perahu. Loh kok ditulis 2 perahu, kenapa kok enggak? Yesus melihat banyak perahu. 2 perahu. Tapi saya yakin banyak perahu di situ. Tapi ditulis di ayat ini 2 perahu. Pada waktu Petrus panggil temannya, berapa perahu yang penuh? Berapa? 2 perahu, sama saudara. Itu ya saudara ya. Jadi yang saudara alami saat ini, persis Tuhan tahu. Apa yang kamu butuhkan sama saudaramu, sama temanmu, Tuhan tahu. Jadi berkat yang diberikan kepada kamu semua sampai membuat terheran-heran, itu bukan untuk kamu semua. Petrus ingat temannya, datang perahu satunya. Kemudian dibacakan di situ, kedua perahu itu penuh atau kosong? Lah 2 perahu aja penuh. Lah kalau diangkut sendiri sama Petrus 1 perahu, bisa nggak? Kira-kira gak dapat berkat perahunya? Ingat saudara ya. Nah ini loh yang hati-hati ini loh. Kadang-kadang kita lupa. Nek wis dapat berkat berlimpah, melongo, lali dem-dem. Iya toh? Wes, saudara juga nggak akan menerima berkat, malah sakit, malah entek. Ya, karena apa? Sudah kebanyakan biasanya makan kambing, sate 1 cukup karena duitnya akeh 20. Ya, malah bodrek, stroke. Ya, ingat ya. Jadi pada waktu keberkatan murid Tuhan Simon Petrus, dia ingat teman. Dan dia berbagi itu penuh semuanya. Semua dapat berkat. Semua dapat memuji Tuhan. Ya, lihat ya. Hampir tenggelam itu loh, coba itu 2 perahu. Lah kalau kalau 1 perahu bukan hampir tenggelam, hilang sampai Simon-Simonnya. Ya, ini ya. Jadi saudara, di tengah kesulitan saat ini, kalau waktu Tuhan sudah datang, pertolongan Tuhan tepat pada waktunya, saudara akan dibuat terkagum-kagum. Dan ingat, berkat yang Tuhan berikan, itu juga untuk orang lain. Saudara harus bisa menjadi berkat selain Anda dapat berkat. Amin. Dan yang lebih penting, masih di tengah perjalanan di laut,
Ya, masih di laut. Saudara masih dapat berkat, masih menginjak berkat, menikmati berkat. Tuhan Yesus bilang, ayo, gak usah jadi penjala manusia, melok aku melayani aku. Masih menikmati berkat seake-akenya, waduh naik mobil mewah, rumah mewah, pokoknya semua mewah semua. Tuhan ngomong, ayo melok aku. Lah ini loh tambah berat lagi, aduh Tuhan ya toh. Cek kait enak Tuhan, mesti suruh melayani ya. Oke. Dan kemudian selanjutnya saya singkat ya. Sampai di daratan ya, ditinggal kabeh saudara. Iya. Berkat yang membuat Anda kagum tadi, yang membuat saudara terheran-heran tadi, saudara bisa ternyata ini bukan yang saya cari. Ternyata yang lebih penting itu adalah Tuhan Yesus. Ternyata semua yang saya cari ini 0-0, tak tinggal kabeh. Yang lebih penting adalah cari, amin. Semoga firman Tuhan ini jadi berkat. Sekali lagi jangan putus asa. Kalau waktu Tuhan sudah sampai padamu, pertolongannya tepat pada waktunya, saudara akan dibuat terkagum-kagum. Saudara akan terbuat melongo. Sampaikan pada Yesus. Sampaikan pada Yesus. Kami rasakan Kau hadir di tengah-tengah kami, Bapak. Kau tahu segala yang sedang kami hadapi hari-hari ini. Kelemahan kami, pergumulan kami, beban berat kami, air mata kami. Pagi hari ini, Bapak, Engkau ada di dalam kehidupan kami. Engkau yang melawat setiap pribadi, yang beban berat yang kami harus pikul hari-hari ini. Kami percaya kami tidak dibiarkan sendirian. Kami mau sabar menanti yang namanya waktu Tuhan. Karena kami percaya ada satu waktu di mana Tuhan berkehendak, di mana Tuhan mengulurkan tangan untuk menolong setiap kami. Kau tahu pergumulan hidup kami, Bapak. Mohon kekuatan, berikan kelegaan buat setiap kami pada pagi hari ini. Kami tahu ketika kami fokus kepada Tuhan, kami tahu bahwa Tuhan yang terutama di dalam hidup ini, maka berkat-berkat itu akan mengikuti kami. Bukan berkat yang menjadi sasaran kami, tetapi Tuhan yang menjadi penguasa di dalam hidup kami. Berkati yang sedang berkekurangan pada pagi hari ini. Kami tahu ketika kami mengutamakan Tuhan, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan Engkau tambahkan. Kau kuatkan kami, Bapa, untuk terus berada di dalam jalan kebenaran-Mu, untuk tetap setia sampai pada akhirnya. Kami tahu manusia terbatas, tetapi kami punya Allah yang tidak mengenal batas ruang dan waktu. Kami percaya Tuhan pasti akan menolong kami, memberkati kami, memberikan kesehatan, kekuatan. Dan kami percaya ketika kami fokus kepada Tuhan, maka apa saja yang kami kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih buat kehadiran Tuhan dalam ibadah kami. Kami menangkap kebenaran firman Tuhan dan kami percaya masa sulit bagaimanapun, Engkau Tuhan yang memanggil memilih kami, tetap sanggup memelihara kami dengan cara Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Meteraikan firman-Mu dan berkati hamba-Mu yang saya melayani pagi hari ini. Berkati kami semua yang sudah beribadah kepada Tuhan sesuai dengan janji firman-Mu, dengan beribadah, roti, air diberkati dan penyakit dijauhkan dari tubuh kami. Terima kasih Tuhan, kami juga saat ini berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan tolong Bapak Presiden, Wakil Presiden, semua pejabat. Tuhan beri hikmat untuk bisa membawa Indonesia menuju masyarakat yang adil dan makmur dan ada kebebasan dalam beribadah, ada keamanan di mana-mana. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan pulang meninggalkan tempat ini. Kami yakin Tuhan memberkati kami semua sesuai kebutuhan kami masing-masing.
dengan iman, kami angkat tangan kami untuk terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Turun dan tinggal atas kami dan keluarga kami. Berkat yang istimewa, berkat yang terbaik yang datang dari Bapa. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Dan dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus. Menyertai dan memberkati kita pagi hari ini sampai Maranatha. Yesus mempelai laki-laki menjemput kami di awan-awan yang permai. Untuk kami masuk dalam kemuliaan bersama dengan Tuhan. Kekal selama-lamanya. Dan dalam nama yang ajaib, nama yang menjadi junjungan hidup kami. Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan kami terima berkat ini. Sama-sama berkata, amin.